Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, maju bersama Allahu Akbar. Hari ini ada yang absen? Siapa? Tiga. Kenapa? Sakit. Oke. Baik, teman-teman semuanya, hari ini kita akan belajar informatika. Dalamnya adalah analisis data. Nah, apa itu analisis data? Kita akan lihat nanti. Dan hari ini kita akan dalam studi kasus ya, akan memecahkan sebuah masalah, yaitu terkait dengan tabungan sampah di sekolah. Nah, apa itu data, apa itu analisis, nanti kita akan lihat. Ini tujuan pembelajaran kita hari ini. Sebenarnya tujuan utamanya adalah yang kedua ya. Melalui kegiatan ini, serta dia akan mampu membaca dan menganalisa studi kasus yang dijadikan data terstruktur. Itu nanti tujuan utama. Tapi sebelumnya kita harus mengenal dulu lembar kerja kita. Kita mau bekerja di mana nantinya? Karena analisis data itu membutuhkan untuk apa? Perangkat bantu untuk kita bekerja. Nah, di sini nanti akan diperkenalkan juga pemahaman konsep dalam lembar kerja dan operasi-operasi yang digunakan pada lembar kerja tersebut menggunakan komputer. Karena hari ini memungkinkan ada laptop, meskipun nggak semuanya pegang laptop, tapi berkelompok, tetap kita bisa bekerja nanti. Nah, apa itu data, apa itu analisis, nanti kita akan lihat dulunya. Tapi sebelum kita masuk ke analisis data, kalau kalian masih ingat pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang berpikir apa? Berpikir komputasional. Kita refresh lagi nih. Kalian masih ingat nggak berpikir komputasional itu apa? Ini pengertian dari berpikir komputasional. Sekarang untuk spesifik aja ya, bahwa berpikir komputasional itu adalah kemampuan untuk memecahkan masalah dengan menggunakan pendekatan yang serupa dengan pemrograman komputer. Berpikir komputasional itu penting dalam kehidupan sehari-hari karena membantu menyelesaikan masalah secara efektif. Seperti apa wujudnya? Nanti saya akan hubungkan dengan tugas yang diberikan oleh Ibu Fitri ya. Ini 4 hal, 4 inti batu penyangga dari berpikir komputasional. Nah, kalau kalian masih ingat, pernah saya gambarkan ya, kalau diibaratkan sebagai sebuah rumah informatika ini ya, ada pilar-pilarnya di sini. Masih ingat pernah gambar begini? Di bawah sini adalah berpikir komputasional. Kemudian di sini ada analisis data, etiknya di sini. Kenapa kita harus kembali lagi ke berpikir komputasional ini? Karena berpikir komputasional ini dengan menggunakan 4 batu penyangga ini atau cornerstone ini. Kalau kalian harus paham dulu apa itu komposisi, apa itu abstraksi, apa itu pengenalan pola, apa itu algoritma, baru bisa memahami pelajaran-pelajaran selanjutnya dari informatika tersebut. Jadi kenapa diletakkan di sini? Kalau di sebuah rumah biasanya ini apa sih ini? Ini apanya nih? Kalau rumah itu yang paling bawah ini, kalau misalnya ini, meskipun kita di lantai 2 ya, jadi disebut apanya nih kalau di lantai 1 tuh? Fondasi ya. Nah, berpikir komputasi itu adalah fondasinya informatika. Jadi fondasi itu harus kuat dulu kan, harus kokoh dulu. Apa yang dekomposisi? Mengurai permasalahan dan menempati setiap elemen bagian atau permasalahan tersebut. Contohnya nih, dekomposisi itu apa? Kalian mari buat proyek apa? Kalian buat proyek kan?
Yang limanya apa kemarin? Penghijauan. Nah, penghijauan ya. Yang limanya penghijauan. Dekomposisi itu adalah mengurai permasalahan, mengamati setiap elemennya. Jadi untuk mempunyai hijauan itu kalian butuh bunga misalnya kan, butuh pot, butuh apa lagi? Butuh apa lagi? Kalau mau buat rumah misalnya, buat rumah kita butuh apa aja sih? Pasir, butuh apa? Semen, butuh apa lagi? Bata, pot belakangan nanti apa? Cat dan seterusnya. Nah, terus kita abstraksi bagian-bagian tersebut, kita sederhanakan. Kalau tadi si Satria bilang pot, untuk membuat rumah di awal itu kita sudah butuh pot nggak? Sudah butuh pot nggak? Belum kan? Nah, yang paling kita butuhkan dulu ya kita ambil, nah itu namanya abstraksi, memilah mana yang menjadi prioritas dan konteks penyelesaian masalah. Kalau kamu beli pot dulu nih mau bikin rumah, tapi nggak beli pasirnya, nggak bisa jadi rumahnya kan? Nah, contohnya seperti itu maksudnya. Kemudian mengenali polanya, mengungkap. Coba siapa baca. Mengenali pola apa? Ayo coba. Apa maksudnya itu? Pola. Mengenal pola. Pola itu apa? Bentuk. Kemudian algoritma itu apa? Menyusun langkah penyelesaian terurut. Jadi kalau mau bangun rumah nih, biasanya dari apa dulu? Dari tanah kosong deh misalnya. Mau bangun rumah itu apanya dulu? Gali. Apa itu? Berkistin namanya ya. Saya minta kalian per kelompok itu masing-masing satu deh, saya bagikan sticky note-nya ya. Pak, saya Pak. Oh iya. Oke. Coba sama dulu ya. Komposisinya kalian bisa tulis di situ adalah kalian mau tulis apa cerita tentang family gathering. Nah, untuk membangun cerita, untuk membuat cerita tentang family gathering itu kan di sini disebutkan ya persiapannya. Berarti komposisinya itu yang dituliskan apa saja di situ? Persiapan, kemudian waktu berangkatnya, apalagi? Kayak undang-undangannya, artinya nah hal-hal itu, bagian-bagian itu supaya kalian bisa membuat cerita yang utuh tentang family gathering, apa saja yang mendukung itu kalian tulis di situ. Itu adalah komposisi, paham? Jadi semua hal yang mendukung kalian bisa membuat cerita itu tuliskan di situ. Sampai di sini paham ada pertanyaan? Satu dulu tentang komposisi dulu tadi. Ada pertanyaan? Sudah jelas komposisi apa? Kemudian abstraksi. Abstraksi apa tadi? Menyederhanakan. Yang nggak penting kita abaikan dulu deh. Nah, kalau dari contoh ini nih, yang nggak urgent apa kira-kira berkaitan dengan hal ini nih? Yang nggak perlu dimasukkan dulu, tapi yang paling penting untuk dimasukkan dulu apa? Pelaksanaannya. Terus mulai dari persiapan deh ya, persiapan, pelaksanaan, jalannya acara. Itu yang penting di situ ya, menyederhanakan supaya nggak terlalu luas. Kalian nggak perlu masukkan di situ dalam perjalanan kalian melihat apa saja sih. Misalnya apa kan itu nggak terlalu penting karena nggak dibutuhkan di sini. Itu namanya abstraksi. Kemudian pengenalan polanya. Kemudian algoritma. Algoritma itu apa? Algoritma itu adalah mengurutkan langkah-langkahnya. Kalian mau membuat ini tadi stepnya apa? Tadi kan sudah ada tuh yang dibutuhkan. Ada waktunya, kalian berangkat jam berapa, bangun jam berapa, dan sebagainya. Kemudian dari bagian elemen-elemen itu urutannya seperti apa? Sehingga dari rumah sampai ke taman terpadu ini, kalian sampai di situ langkahnya, urutan langkahnya apa seperti itu? Oke, sampai sini paham ya? Nah, kalau sudah paham di sini,
kita masuk ke intinya analisis data. Data itu apa? Oke, yang benar dan nyata. Coba kamu baca yang keduanya. Keterangan nyata yang dapat dijadikan hasil ya analisis atau kesimpulan. Oke, dari sini. Yang ketiga. Informasi dalam bentuk yang dapat diproses oleh komputer seperti representasi digital dan teks, angka, dan grafis atau suara. Oke, dari pengertian data itu, ada yang bisa menjelaskan dulu data itu apa dengan memberikan contohnya? Di kelas ini bisa disebut data apa? Siswa, kalian semua ya. Kalian semua ada data. Kita semua adalah data yang di sini. Kalau digabung ya, datanya itu ada siswa, ada kepala sekolah, ada guru, itu data namanya. Kemudian isi ruangan di kelas ini, di kelas 8 ini ada apa aja sih? Itu semuanya namanya data. Oke, ada locker, bagus banget ya, bagus ya. Itu perjagiannya Pak Hafiz ya dong, kalau locker itu. Kita kan Hafiz. Analisis data itu apa? Tadi sudah paham data ya, jadi semua apapun yang ada di sekitar itu bisa menjadi data. Nah, analisis data, siapa yang membaca? Coba. Analisis data adalah proses pemeriksaan keabsahan dan kebenaran data, pembersihan, menindaklanjuti hasil pemeriksaan, transformasi, dan pemodelan data dengan tujuan untuk menemukan informasi yang berguna, menginformasikan kesimpulan, dan mendukung pengembalian keputusan. Baik, hari ini kita akan ada kasus. Ini bisa baca ya? Belum bisa. Nggak bisa. Untuk Ini tentang tabungan sampah di sekolah. Ini kasusnya adalah tabungan sampah di sekolah. Kalian minta dipecahkan nanti ini, selesaikan masalah ini. Deskripsi kasusnya. Coba satu orang baca. Coba. Selalu tulis kelasnya ya. Untuk mendanai kegiatan untuk tabungan para siswa SMP Tabungan menampung sampah setiap hari Sabtu selama 1 bulan. Para siswa membawa sampah dari rumah masing-masing. Yang dibawa untuk ditabung adalah kain bekas dan botol plastik saja. Benda-benda kelas mencatat data sampah yang disetorkan setiap siswa. Setiap titik sampah didapat beratnya. Sampah yang terkumpul akan diambil oleh pengepul dan ditukar dengan uang sejumlah tertentu dengan ketentuan sebagai Kertas kardus, kertas. Ini harganya ya, 3.000 per kilo. Botol plastik harganya 2.500 per kilogram. Diminta apa di sini? Bantu bendahara kelas untuk mencatat dan mengolah data yang disetorkan setiap siswa di kelas sehingga pada akhir bulan menghasilkan informasi. Nah, untuk mengerjakan ini bagusnya kita pakai aplikasi apa? Excel. Tadi ya saya minta untuk buka itu ya. Nah, jadi untuk analisis data ini kita akan bekerja di Microsoft Excel. Kita pengenalan dulu. Jadi untuk hari ini kita tidak akan menyelesaikan semuanya, tapi lebih kepada saya ingin melihat kembali pemahaman kita tentang lembar kerja ini. Tampilan yang ada di laptop kalian itu keseluruhan ini disebut apa? Kolam. Hah? Tabel. Ini ada bacanya ini. Sheet. Sheet itu apa? Kalau ditambah misalnya nih, saya tambah di sini, kalian tambah misalnya di situ. Ada lembar 1, lembar 2, sampai 3 dan seterusnya. Nah, tampilan ini warna kita untuk bekerja ini disebut dengan apa? Lembar kerja. Lembar kerja. Bahasa Inggrisnya apa? Spreadsheet.
atau lembar kerja. Ada beberapa hal yang perlu kita ketahui di sini karena berhubungan nanti dengan apa yang akan kita lakukan. Di Excel itu kita mengenal ada istilah kolom. Kalian ingat arti kolom? Kolom itu apa kolom? Ada row atau baris. Masih ingat nggak pelajaran kimia? Kemudian ada sel atau sel. Kemudian ada range. Ada yang mau membantu? Ada yang bisa menjelaskan? Kolom itu apa sih? Kalau di tabel ini yang disebut dengan kolom yang mana? Hah? Kolom yang mana? Yang kotak. Semuanya kotak. Kesini apa kesini? Ada yang tahu? Contohnya ini disebut dengan kolom. Jadi kalau vertikal itu dibacanya di sini adalah kolom. Kalau horizontal disebut dengan baris. Oke, Pak semua? Kalau kita berbicara di Excel itu, yang mana barisnya? Barisnya itu adalah nomor 2 misalnya nih, ini baris. Kalau kolom B, ini kolom. Gitu ya. Nah, kemudian sel itu adalah kotak ini. Di bahasanya pertemuan antara kolom dan baris. Nah, ini disebut dengan sel apa namanya? Tulis di sini. Kolomnya B. Barisnya 2. Nanti disebut dengan sel 2, sel B2. Kalau di sini ini disebut dengan sel apa? Sel C3. Di sini sel apa? D6. Di sini sel apa? B10. Kalau kalian diminta untuk melanjutkan minggu depan pekerjaan ini, sudah paham caranya? Kalian lakukan. Nah, tugasnya kemudian adalah sebelum kalian menuangkan sebelum bekerja di Excelnya, di spreadsheetnya, ada baiknya kita buat dulu manualnya. Kalian bisa pakai bukunya, kemudian membuat tabelnya, mencoba masukkan ini supaya apa? Kalian sudah punya data awal yang nanti ketika kalian ketemu laptop tinggal menginput datanya saja ya. Oke, teman-teman sekalian, terima kasih waktunya hari ini. Kita sudah selesai. Kita pesan tadi bahwa tujuan dari informatika ini memang adalah mengajar kita untuk lebih hidup efektif, bermakna. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.